Mas Budiman, aku mau tanya, dulu pas tahun 98 sangat gempar ya melawan pemerintahan kala itu. Apa sih memotivasi seorang Budiman? Apa? Saya adalah orang yang punya rasa takut. Tapi saat bersamaan saya juga punya rasa jengkel, marah, dan benci terhadap keadaan pada waktu itu. Oke. Ada korupsi, ada kekuasaan yang selama 32 tahun tidak mau berubah dan tidak mau diganti, tidak mau dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, pernyataan BMC mengenai Orba itu membuat semua orang itu geli, membuat orang lain itu menjustifikasi bahwa mahasiswa, khususnya BMC, khususnya koordinator BMC-nya Saudara Kaharudin, itu membuat malu mahasiswa karena berbicara tidak sesuai dengan fakta, membalikan fakta sejarah yang sejatinya tidak akan bisa dibalikan karena saksi sejarahnya masih hadir banyak sekarang tuh. Salah satu saksi sejarah yang jelas kita tahu sama-sama adalah Adiana Pitupulu dan Budiman Sujatmiko. Video Budiman Sujatmiko banyak sekali kemudian nyebar di media sosial bagaimana dulu ketika beliau sedang memperjuangkan benar-benar masyarakat, tapi ya bukan memperjuangkan segelintir orang. Demonya benar-benar demo mahasiswa, semua mahasiswa, bukan hanya segelintir orang yang mengatasnamakan semua mahasiswa, bukan hanya beberapa kampus yang ada di Indonesia, tetapi mengatasnamakan seluruh mahasiswa di Indonesia. Tapi benar, semua mahasiswa pada masa itu, pada tahun 98 turun untuk menurunkan rejim Soeharto. Adiana Pitupulu kemudian angkat berbicara, sedih melihat pernyataan BMC. Oke, kita baca beritanya dari Detik News ya. Nanti kita akan sodorkan video pernyataan Budiman Sujatmiko mengenai fakta sejarah pada tahun 98. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Oke, kita baca dulu nih pernyataan Adiana Pitupulu menanggapi BMC ya. Dari Detik News. Sedih, Adiana Pitupulu minta Ketua BMC baca sederet tragedi era Orba. Anggota DPR fraksi PDIP Adiana Pitupulu mengaku sedih lantaran Ketua BMC Kaharudin menyebut masyarakat dapat memperoleh kebebasan dan kesejahteraan di era Orba. Adian yang juga aktivis 98 ini menegaskan tidak ada kebebasan di zaman Orba. Saya sedih ketika kebebasan berbicara yang diperjuangkan itu kemudian digunakan oleh Ketua BMC justru untuk memutarbalikkan fakta sejarah dengan mengatakan bahwa di era Orba kita memperoleh kebebasan dan kesejahteraan. Kita punya, kata Adiana Pitupulu saat dihubungi. Adian awalnya menjelaskan argumennya terkait tidak ada kebebasan di era Orba. Dia membeberkan sejumlah tragedi. Dari tragedi 1965, tragedi Tanjung Priuk 1984, penembakan misterius, hingga pemberedelan sejumlah media di Indonesia. Tentang kebebasan, sebaiknya Ketua BMC baca dulu berbagai peristiwa terkait tragedi 65, tragedi Tanjung Priuk 84, tragedi 27 Juli 1996, tragedi penembakan misterius, pemberedelan media Tempo, tabloid, Detik, Editor, Sinar Harapan, Jakarta Times, Indonesia Raya, dan sekitar 50-an media lain yang dibredel sejak 1966 hingga tahun 90-an. Perlu juga mereka lihat bagaimana AM fatwa karena membuat buku putih Tanjung Priuk, kemudian divonis 18 tahun penjara, ujarnya. Ada juga kasus Bitor Suryadi, aktivis mahasiswa yang divonis penjara 4 tahun karena aksi menolak kenaikan tarif listrik Rp50. Ada lagi kasus April Makassar berdarah 1996 yang membuat 3 mahasiswa meninggal dunia saat aksi menolak kenaikan tarif angkutan umum. Atau peristiwa Marsinah, seorang buruh perempuan yang meninggal dibunuh hanya karena menuntut upah naik
1.500 perak. Ada juga kasus 27 Juli 1996 terkait penyerbuan kantor PDIP di Jalan Diponegoro 58. Tragedi Udin Bernas, wartawan yang dibunuh karena tulisan pemberitaannya di media. Ada banyak nama ratusan yang ditangkap oleh Orde Baru, di antaranya Hariman Siregar hingga Fazlur Rahman. Selain itu, Adian meminta Ketua BEMSI membaca insiden penculikan hingga pembunuhan terhadap sejumlah mahasiswa yang tidak jelas nasibnya sampai saat ini. Menurutnya, masih banyak tragedi lain yang membuktikan tidak ada kebebasan pada saat Orde Baru. Ketua BEMSI baca juga bagaimana 13 mahasiswa yang diculik dan tidak jelas bagaimana nasibnya hingga saat ini. Atau bagaimana Moses Gatot Kaca dibunuh dan 4 mahasiswa Trisakti ditembak tahun 1998. Masih ada ratusan peristiwa lainnya yang bisa dipaparkan yang membuktikan betapa di zaman Orde Baru sama sekali tidak ada kebebasan. Wah, pokoknya panjang nih beritanya. Intinya beliau menerangkan ratusan tragedi yang terjadi di zaman Orde Baru. Kesimpulannya, tidak ada kebebasan di zaman Orde Baru. Jadi pernyataan BEMSI ini sangat amat keliru, memutarbalikan fakta sejarah yang tidak bisa sebetulnya diputarbalikan karena saksi sejarahnya masih pada hidup sekarang. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana kesaksian Budiman Sujatmiko mengenai Orde Baru. Oke, kita lihat nih. Aku mau tanya, dulu pas tahun 98 sangat gempar ya melawan pemerintahan kala itu. Apa sih memotivasi seorang Budiman? Apa? Saya adalah orang yang punya rasa takut. Tapi saat bersamaan saya juga punya rasa jengkel, marah, dan benci terhadap keadaan pada waktu itu. Oke. Ada korupsi, ada kekerasan, ada kekuasaan yang selama 32 tahun tidak mau berubah dan tidak mau diganti, tidak mau dikoreksi. Dan saat ada yang mengkoreksi, orang bisa dipenjara, orang bisa diculik, orang bisa dibunuh. Apakah itu menakutkan? Tentu menakutkan. Apakah saya takut? Tentu saya takut. Tapi apakah saya jengkel? Saya jengkel. Apakah saya marah? Saya marah. Setelah ditimbang-timbang, nyatanya sebesar apapun rasa takut saya masih kalah oleh rasa marah saya. Oke. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Saksi-saksi sejarah ini membuktikan bahwa di zaman Orde Baru sama sekali tidak ada kebebasan berpendapat. Gak ada. Ada tuh klarifikasi BEMSI. Dia mengatakan, wah ini pernyataan saya digoreng oleh buzzer. Bukan digoreng oleh buzzer, Anda membalikan fakta sejarah. Maka kemudian ini kritikan untuk Anda, bukan malah ngeles digoreng oleh buzzer. Semua orang yang menjadi saksi sejarah sekarang itu bakal mengecam apa yang Anda ucapkan. Semua orang juga kan maca sekarang tuh. Banyak sekali referensi mengenai tentang Orde Baru. Ya, jadi jangan dikaitkan bahwa ini kemudian saya diserang oleh buzzer. BEMSI merasa diserang oleh buzzer, di-framing oleh buzzer. Bukan framingan, itu fakta yang Anda ucapkan dan kemudian orang menanggapi terhadap fakta yang Anda ucapkan. Dan memang fakta yang Anda ucapkan itu sangat keliru dan sangat salah. Salahnya total lagi. Karena orang lain satu kali lagi fakta kebenarannya sudah akan tahu. Jadi nggak mungkin bisa kemudian dibulak-balikan, nggak mungkin bisa. Ya, harusnya kan menjadi sadar diri. Oh iya, bahwa apa yang saya ucapkan itu keliru. Bukan malah kemudian, oh ini buzzer. Bukan masalah buzzer, bukan. Bukan masalah buzzer. Masalah saksi sejarah masih banyak sekarang. Dan ucapan Anda jelas bertentangan dengan fakta sejarahnya. Begitu, bos. Mudah-mudahan bisa merendahkan diri ya, Bung Kaharudin, untuk mengelus-elus dada dan pikiran bahwa apa yang diucapkan itu memang keliru, bertentangan dengan fakta sejarah, dan akan belajar terus-menerus. Karena harus seperti itu, bukan malah ditarik kemana-mana. Itu malah akan mencelakakan Anda, bos. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.